Ternyata, kacang rebus bukan cuma camilan murah meriah. Ada 5 manfaat super yang jarang diketahui, khususnya untuk kesehatan lansia, bahkan bisa bantu turunkan risiko stroke dan cegah kepikunan. Tapi, ada cara makan yang salah kaprah dan malah bisa jadi racun diam-diam. Simak sampai akhir, karena bagian paling penting ada di ujung video ini. Sebelum ke pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol like sekarang. Jika berkenan tuliskan komentar dari kota mana saja kalian berasal, dan umur berapa Anda sekarang menonton video ini. Terima kasih yang sudah like. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat, ya. Hari ini kita mau ngobrol santai tentang salah satu camilan yang murah meriah, gampang ditemuin di pasar atau pinggir jalan, tapi ternyata punya manfaat super buat kesehatan kita, terutama untuk para lansia. Coba tebak, ya. Benar banget. Kacang rebus. Kita sering anggap ini cuma sekadar camilan pengisi waktu, ya kan? Tapi ternyata, di balik kulitnya yang sederhana, kacang rebus menyimpan berbagai nutrisi yang luar biasa. Sayangnya, masih banyak orang yang belum tahu seberapa besar manfaatnya, khususnya untuk kesehatan di usia lanjut. Jadi, buat bapak ibu, om tante, atau siapapun yang sudah masuk usia 50-an ke atas, atau yang punya orang tua di rumah, yuk simak baik-baik, karena hari ini kita akan kupas tuntas 5 manfaat tersembunyi dari kacang rebus yang jarang diketahui, tapi sangat penting untuk kesehatan lansia. Tapi sebelum masuk ke manfaat pertama, saya kasih bocoran dulu ya, kacang rebus ini kaya akan protein nabati, serat, vitamin, dan mineral. Dan yang paling penting, gampang dicerna dan aman buat lambung orang tua. Oke, langsung aja kita bahas manfaat yang pertama. Manfaat 1. Menjaga kesehatan jantung. Nah, manfaat pertama dari kacang rebus ini adalah menjaga kesehatan jantung. Buat kita yang udah masuk usia 50-an ke atas, urusan jantung tuh penting banget ya. Banyak dari kita mulai ngerasa gampang capek, jantung berdebar-debar, atau tekanan darah mulai naik turun. Nah, kabar baiknya, kacang rebus tuh kaya banget sama lemak tak jenuh tunggal dan fitosterol, yang bisa bantu menurunkan kolesterol jahat LDL dalam darah. Bayangin, cuma dengan makan kacang rebus 2-3 kali seminggu aja, kita udah bantu jantung kerja lebih ringan. Jantung jadi lebih tenang, tekanan darah lebih stabil, dan risiko serangan jantung juga berkurang. Dan karena dia direbus, bukan digoreng, otomatis lemak jenuh yang biasa jadi biang kerok penyakit jantung itu nggak ikutan masuk ke tubuh kita. Gimana? Simpel kan? Manfaat 2, bantu jaga kesehatan otak dan cegah pikun. Nah, ini dia yang sering banget kita khawatirin, pikun. Di usia lanjut, daya ingat mulai menurun, kadang suka lupa naruh kunci, salah panggil nama cucu, atau bahkan lupa hari. Tapi tenang, kacang rebus bisa jadi teman baik otak kita. Kenapa? Karena kacang kaya dengan niacin dan vitamin E, 2 zat penting yang berperan sebagai antioksidan dan pelindung sel-sel otak. Vitamin E sendiri udah terbukti dalam beberapa penelitian bisa memperlambat penurunan fungsi kognitif. Jadi, otak kita tetap aktif, daya ingat terjaga, dan lebih fokus. Bahkan kandungan resveratrol, senyawa alami yang juga ada di kulit kacang tanah, itu dikenal bisa melindungi otak dari kerusakan karena penuaan. Jadi, kalau mau tetap tajam di usia senja, mulai sekarang jangan remehkan kacang rebus. Daripada minum suplemen mahal tiap bulan, kenapa nggak mulai dari yang alami dulu? Manfaat 3, bantu kesehatan pencernaan. Oke, lanjut ya. Manfaat ketiga ini juga nggak kalah penting, melancarkan pencernaan. Siapa nih yang sering sembelit? Hehehe, nggak usah malu, itu umum banget kok di usia lanjut. Sistem pencernaan kita udah nggak sekuat dulu, usus jadi lebih lambat kerja, dan seringkali kita kurang serat. Nah, kacang rebus ini tinggi serat. Setiap 100 gram kacang rebus bisa nyumbang sekitar 8-9 gram serat loh. Serat ini yang bantu gerakan makanan di usus, bikin buang air besar lebih lancar dan nyaman. Selain itu, serat juga bikin kita kenyang lebih lama. Jadi buat yang lagi jaga berat badan atau takut makan berlebihan, ngemil kacang rebus bisa jadi solusi hemat dan sehat. Dan satu lagi, serat ini juga bantu memberi makan bakteri baik di usus. Artinya, pencernaan kita jadi lebih seimbang dan kuat, daya tahan tubuh juga ikut meningkat. Jadi, jangan remehkan pencernaan ya, karena dari situlah kesehatan kita berawal.
Manfaat 4, menjaga kekuatan tulang. Banyak orang mikir sumber kalsium itu cuma dari susu. Padahal, kacang rebus juga punya peran penting buat menjaga kesehatan tulang, loh. Kacang rebus itu kaya akan magnesium, fosfor, dan sedikit kalsium, 3 mineral penting buat tulang. Magnesium itu ibarat kunci, supaya kalsium bisa masuk ke tulang. Sementara fosfor bekerja sama dengan kalsium buat bikin struktur tulang lebih padat dan kuat. Jadi, buat yang mulai khawatir soal pengeroposan tulang atau osteoporosis, ngemil kacang rebus itu bisa bantu memperlambat proses pelapukan tulang. Apalagi buat para lansia yang mungkin udah jarang olahraga berat, asupan mineral buat tulang jadi makin penting. Nggak cuma dari susu, tapi juga dari makanan sehari-hari, termasuk si kacang rebus ini. Yuk, biar tetap bisa jalan pagi tanpa takut kesandung atau nyeri lutut, makan kacang rebusnya jangan lupa ya. Manfaat 5, bantu kendalikan gula darah. Dan yang terakhir, manfaat kelima, bantu mengatur gula darah. Wah, ini penting banget ya, karena diabetes tuh salah satu penyakit yang paling sering menyerang lansia. Nah, kacang rebus bisa bantu karena punya indeks glikemik yang rendah, artinya, dia nggak bikin lonjakan gula darah yang drastis. Selain itu, kacang juga tinggi protein dan serat. Kombinasi ini bikin gula darah naiknya pelan-pelan, dan lebih stabil. Ada satu penelitian yang menarik, menunjukkan bahwa orang yang rajin konsumsi kacang secara rutin punya risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2. Jadi ini bukan cuma buat penderita diabetes aja, tapi juga buat pencegahan. Tapi jangan juga satu panci habis sendiri ya, semua yang berlebihan tetap nggak baik. Cukup segenggam aja sehari udah oke banget kok. Gimana? Keren banget kan si kacang rebus ini? Dari jantung, otak, pencernaan, tulang, sampai gula darah, semua dapat manfaat. Padahal, camilan ini sering kita anggap remeh, bahkan sering jadi teman nonton sinetron sore. Yang paling menyenangkan, kacang rebus itu terjangkau banget. Nggak perlu mahal-mahal beli makanan impor atau suplemen. Cukup rebus sendiri di rumah, kasih sedikit garam kalau suka, atau biar polos juga tetap enak. Bisa jadi camilan sehat sambil duduk santai sore-sore. Nah, nanti kita juga akan bahas tips-tips aman mengonsumsi kacang rebus buat lansia, seperti berapa banyak yang dianjurkan, cara mengolah yang paling sehat, dan apa aja yang perlu diperhatikan biar nggak salah konsumsi. Oke, jadi tadi kita udah bahas 5 manfaat super dari kacang rebus yang luar biasa banget buat kesehatan para lansia. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian penting berikutnya, gimana cara makannya yang benar. Berapa banyak yang pas, dan apa aja yang harus dihindari. Soalnya, walaupun sehat, kalau caranya salah ya bisa-bisa malah jadi masalah. Jadi kita simak sama-sama ya. Tips 1, perhatikan porsi, jangan kalap makan. Oke, yang pertama dan paling penting, jangan makan kebanyakan. Walaupun kacang rebus sehat, tapi tetap punya kalori yang cukup tinggi, loh. Setiap 100 gram kacang rebus itu kira-kira punya 300-350 kalori, tergantung jenisnya. Nah, buat lansia yang aktivitasnya udah nggak sepadat dulu, makan terlalu banyak kacang bisa bikin berat badan naik, perut kembung, atau malah bikin mual. Porsinya gimana dong? Yang ideal itu cukup sekitar 1 genggam per hari, atau sekitar 30-40 gram. Itu udah cukup banget buat dapetin manfaatnya, tanpa bikin berat badan naik atau mengganggu pencernaan. Presenter sambil ambil kacang di tangan. Kalau masih lapar, jangan nambah kacang ya, mendingan minum air putih atau makan buah. Tips 2, hindari garam berlebihan. Buat sebagian orang, kacang rebus tanpa garam tuh rasanya kurang greget. Tapi, garam berlebihan bisa jadi bumerang, terutama buat lansia. Garam itu bikin tekanan darah naik, dan kalau ginjal udah nggak optimal, bisa menumpuk di tubuh. Jadi, sebaiknya rebus kacang tanpa garam, atau kalau pengen ada rasa, cukup kasih sedikit aja. Trik kecil, kalau mau rasa tetap sedap, bisa tambahin rempah alami waktu merebus, misalnya pakai daun salam, seiris jahe, atau sedikit bawang putih geprek. Rasanya tetap gurih, tapi nggak bikin tekanan darah naik. Tips 3, jangan campur dengan minyak atau digoreng lagi. Nah ini sering banget kejadian, kacangnya udah direbus sehat, tapi kemudian digoreng ulang biar renyah. Nah, itu sama aja ngilangin manfaat sehatnya. Minyak, apalagi yang dipakai berulang kali,
bisa bikin kolesterol naik, dan malah nambah risiko penyakit jantung. Jadi, tetap rebus aja, jangan digoreng lagi ya. Kalau pengen tekstur agak kering, setelah direbus bisa dikeringkan pakai oven atau air fryer tanpa minyak. Dan satu hal lagi, jangan campur kacang rebus dengan bumbu instan yang tinggi MSG atau penyedap. Mendingan tetap alami, lebih aman buat tubuh. Tips 4, perhatikan kondisi gigi dan pencernaan. Buat para lansia, gigi dan gusi mungkin udah nggak sekuat dulu. Kalau giginya udah banyak yang palsu atau ompong, makan kacang bisa agak susah. Solusinya, rebus kacangnya sampai benar-benar empuk. Bisa juga dihaluskan dan dicampur ke bubur atau sup. Bahkan bisa dibikin jadi selai kacang homemade yang lebih lembut dan mudah dicerna. Dan buat yang punya masalah pencernaan, misalnya sering kembung, mah, atau GERD, sebaiknya jangan makan kacang saat perut kosong, ya. Makanlah setelah makan utama, dalam jumlah kecil dulu. Kalau aman, baru deh bisa dilanjut. Tips 5, perhatikan alergi. Walaupun jarang, tapi tetap ada juga orang yang alergi sama kacang tanah. Gejalanya bisa mulai dari gatal-gatal, perut kembung, diare, atau bahkan sesak napas. Kalau sebelumnya belum pernah makan kacang tanah dalam jumlah banyak, coba dulu dalam porsi kecil, dan lihat reaksinya. Khusus buat yang punya riwayat alergi makanan, sebaiknya konsultasi dulu sama dokter sebelum menjadikan kacang rebus sebagai camilan rutin. Tips 6, simpan kacang dengan benar. Sering banget kejadian, kita beli kacang mentah banyak, terus disimpan di tempat lembab. Nah, itu bisa bikin kacang berjamur atau terkontaminasi aflatoksin, racun alami dari jamur yang berbahaya buat hati. Tipsnya, simpan kacang di tempat kering, tertutup rapat. Jangan simpan terlalu lama. Kalau kacangnya udah berubah warna, berbau tengik, atau muncul bercak hitam, jangan dimakan ya. Tips 7, waktu konsumsi yang ideal. Nah ini juga menarik. Kapan sih waktu terbaik makan kacang rebus? Pagi hari sebagai sarapan ringan bareng teh tawar atau air hangat, bagus banget buat bantu metabolisme. Sore hari saat perut nggak kosong, bisa jadi camilan sehat pengganti gorengan. Malam hari sebelum tidur, boleh juga, asal porsinya kecil dan tidak dalam kondisi perut kosong. Kacang juga punya triptofan, senyawa yang bantu tubuh rileks dan tidur lebih nyenyak. Tapi tetap ya, jangan berlebihan. Tips 8, variasi konsumsi biar nggak bosan. Biar nggak bosan makan kacang rebus terus-menerus, kamu bisa coba beberapa variasi. Campur kacang rebus ke salad sayur. Dijadikan isian bubur atau sop. Diolah jadi selai kacang alami, tanpa gula atau minyak tambahan. Dibuat jadi sambal kacang versi ringan, cocok buat cocolan sayur rebus. Dengan variasi ini, lansia tetap bisa menikmati kacang rebus setiap hari tanpa rasa jenuh. Jadi, buat merangkum semua tips tadi, ini dia checklist sederhana buat kamu. 1. Porsi, cukup 1 genggam sehari. 2. Tanpa garam berlebihan. 3. Jangan digoreng ulang. 4. Rebus sampai empuk, apalagi buat yang punya masalah gigi. 5. Tes alergi dulu kalau belum pernah. 6. Simpan kacang di tempat kering dan bersih. 7. Konsumsi di waktu yang tepat pagi, sore, atau malam. 8. Variasikan penyajian biar nggak bosan. Gampangkan, seringkali, kunci kesehatan itu bukan dari sesuatu yang mahal atau ribet. Tapi justru dari hal-hal kecil, yang sering kita anggap remeh, kayak si kacang rebus ini. Dengan cara makan yang tepat, pola hidup yang seimbang, dan semangat untuk hidup sehat, insya Allah kita bisa tetap aktif dan bugar di usia berapapun. Sahabat sehat, kita udah ngobrol lumayan panjang ya hari ini. Mulai dari manfaat luar biasa si kacang rebus yang sering diremehkan, sampai ke tips konsumsi yang aman dan enak buat para lansia. Coba deh bayangin, cuma dari satu bahan sederhana yang gampang kita temuin di pasar, kita bisa bantu menjaga jantung tetap sehat, otak tetap tajam, pencernaan lancar, tulang kuat, dan gula darah lebih stabil. Dan semua itu bisa kita mulai hari ini juga, tanpa harus nunggu besok, tanpa nunggu mahal, tanpa repot. Kadang kita mikir, hidup sehat itu ribet. Harus diet ketat, harus minum suplemen mahal, harus olahraga ekstrim. Padahal, yang dibutuhin tubuh kita sebenarnya cuma satu, konsistensi dari hal-hal kecil. Kayak apa? Bangun pagi jalan kaki 15 menit. Minum air putih cukup, istirahat cukup, dan ya itu tadi, makan makanan alami kayak kacang rebus.
yang ternyata bisa jadi obat paling sederhana tapi mujarab. Karena pada akhirnya, sehat itu bukan soal umur berapa kita hidup, tapi seberapa berkualitas hidup kita di setiap tahun yang kita jalani. Bisa ngobrol sama cucu, bisa jalan pagi tanpa nyeri lutut, bisa ingat ulang tahun anak, bisa tidur nyenyak tanpa gangguan, hal-hal kecil yang terasa biasa, tapi sangat berarti. Dan saya tahu, mungkin ada di antara sahabat sehat yang baru aja mulai peduli kesehatan, atau merasa udah terlambat. Tapi saya mau bilang satu hal, nggak ada kata terlambat untuk mulai hidup sehat. Nggak ada kata terlambat untuk sayang sama tubuh kita sendiri. Mulai hari ini, yuk kita pelan-pelan ubah kebiasaan. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri sendiri, buat masa depan kita. Mulai dari semangkuk kacang rebus yang penuh cinta. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya, klik like biar makin banyak orang tahu manfaat luar biasa dari makanan sederhana. Tinggalkan komentar, boleh cerita, siapa tahu kamu punya resep kacang rebus favorit ala rumah sendiri. Dan pastinya, subscribe channel ini, biar kamu nggak ketinggalan info kesehatan yang ringan, menyenangkan, dan bermanfaat buat sehari-hari. Oh ya, bantu juga share ke orang tua, kakek nenek, tante om, atau sahabat kamu yang udah masuk usia 50-an ke atas. Karena siapa tahu, kacang rebus ini bisa jadi awal dari hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Terima kasih udah nemenin saya ngobrol sore ini. Jaga kesehatan, jaga semangat, dan jangan lupa bahagia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dengan topik yang gak kalah menarik. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.